Halo teman-teman, selamat datang di kursus online Cerdas Mengelola Penghasilan, Bebas Stres di setiap akhir bulan. Nah teman-teman, kita di pembelajaran yang kedua, sesuai dengan janji saya sebelumnya, bahwa di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan financial goal. Nah, pernah nggak sih teman-teman merasa kalau hidup itu berjalan tanpa arah? Setiap bulan teman-teman sudah bekerja keras, kemudian teman-teman gajinya habis begitu aja, jadi nggak tahu sebenarnya uang itu udah dipakai buat apa aja. Nah, jadi teman-teman, kalau pernah mengalami hal ini, santai aja teman-teman. Teman-teman itu nggak sendirian, ada banyak di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Nah, jadi pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar bersama, tepatnya kalau menurut saya senang menyebutnya seperti itu. Kita akan ngobrol sama-sama tentang langkah pertama yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kondisi finansial. Nah, jadi pada pembelajaran yang kedua ini, kita akan menentukan financial goal. Karena kalau kita nggak pernah punya tujuan keuangan, itu sama aja kalau kita sedang menyetir atau mengemudi, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Nah, oleh karena itu teman-teman, tentu saja perjalanan nggak akan seru kalau kita nggak punya tujuan. Nah, oleh karena itu sama dengan keuangan, harapannya teman-teman udah mulai menentukan tujuan keuangan sesuai dengan yang kita bahas pada materi yang pertama. Nah, di materi yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang apa itu financial goal, kemudian mengapa ini penting, gimana cara menentukan financial goal, dan apa aja sih alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membuat financial goal. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya financial goal itu. Nah, financial goal itu dapat kita ibaratkan sebagai target atau tujuan yang hendak kita capai dengan mengelola keuangan. Nah, jadi tujuan keuangan itu bisa berupa jangka pendek. Jangka pendek itu misalnya untuk liburan, kemudian untuk traveling misalnya dalam 6 bulan ke depan. Kemudian ada juga jangka menengah. Nah, jangka menengah ini bisa aja tabungan sebesar 50 juta misalnya untuk dana pendidikan dalam 3 tahun ke depan. Nah, kemudian yang ketiga itu jangka panjang, misalnya untuk persiapan membeli atau renovasi rumah atau untuk pensiun yang nyaman. Jadi persiapan dana pensiun, misalnya Anda berencana pensiun di usia 50 tahun. Oke. Jadi intinya financial goal itu adalah target dan tujuan yang hendak kita capai dalam hal keuangan. Nah, sederhananya gini teman-teman. Ibaratkan kita sedang mengemudi atau menuju sebuah perjalanan. Dan analoginya bahwa tujuan kita tadi adalah perjalanan dan uang itu bisa kita ibaratkan sebagai bahan bakar. Nah, jadi kalau kita nggak punya tujuan, nah maka seberapapun bahan bakar yang kita punya, maka kita nggak akan kemana-mana karena nggak punya tujuan. Jadi ya kita cuma mutar-mutar di situ aja. Jadi nggak tahu arahnya kemana. Nah, oleh karena itu kita nggak akan sampai kepada tujuan karena nggak punya tujuan kan. Jadi dasarnya seperti itu. Oleh karena itu penting di awal ketika Anda mengikuti kursus ini, kita berharap Anda sudah punya tujuan keuangan di materi pertama sebelumnya. Nah, jadi mengapa hal ini penting untuk kita pelajari? Karena yang pertama, tentu saja kita belajar tentang prioritas. Jadi ini memberikan kita arah dan kita jadi tahu mana nih prioritas keuangan kita. Nah, kemudian yang kedua, kita punya target yang jelas, sehingga kita jadi termotivasi lebih kuat. Karena targetnya jelas, kemudian kita nggak gampang tergoda.
untuk membeli barang-barang yang sifatnya impulsif dan nggak penting bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita akan jauh lebih tenang. Maksudnya, karena kita tahu uangnya kita gunakan untuk apa, setiap bulannya kita menggunakan uang ini untuk tujuan keuangan. Nah, jadi kita semata-mata untuk mencapai tujuan keuangan kita. Tapi tentu saja dengan cara yang lebih tenang. Nah, oleh karena itu, dengan mengetahui financial goal tadi, ketiga hal ini dapat kita rangkum, yakni menjadi belajar prioritas, kemudian memotivasi kita untuk menjadi lebih kuat karena ada target. Dan yang ketiga itu lebih tenang. Nah, contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Jadi katakan ini ada dua figur. Jadi dua figur ini punya sama-sama penghasilan yang sama. Nah, sementara figur A ini nggak punya tujuan keuangan. Nah, uangnya itu ya begitu datang dihabisin ya gitu aja karena nggak punya tujuan ya. Jadi dia belanja, kemudian traveling, kemudian dia nongkrong. Nah, sementara figur yang B ini, jadi dia punya tujuan. Nah, katakan tujuannya ini untuk membeli sepeda motor karena dia udah capek mungkin naik angkot ya. Jadi dia berencana menyisihkan tabungan sebesar 1 juta dan dalam setahun ke depan dia akan membeli sepeda motor. Nah, setelah 1 tahun berjalan, kita tahu bahwa akhirnya si figur B ini tadi mampu membeli sepeda motor. Sementara figur A ini tadi, teman-teman, dia nggak bisa membeli apa-apa dan hidupnya seperti itu terus karena nggak punya tujuan. Nah, jadi paling dia tanya, wah, uang saya kemana aja nih ya? Kok ini baru gunakan, kok udah habis? Seperti itu. Nah, jadi ketika kita membahas hal ini, maka kita perlu merancang yang namanya financial goal. Nah, jadi teman-teman, untuk yang pertama ini kita bisa katakan untuk membuat financial goal kita menggunakan metode SMART. Di SMART goal ya, teman-teman. Nah, S yang pertama itu adalah spesifik. Jadi spesifik itu tujuan harus jelas. Contohnya gini, saya mau nabung buat beli motor sebesar 15 juta dalam 12 bulan. Nah, itu kan spesifik tuh. Kemudian M-nya itu adalah measurable atau dapat diukur. Misalnya, nabung 1,2 juta per bulan. Jadi itu bisa diukur ya. Jadi dapat diukur. Nabungnya 1,2 juta per bulan. Nah, kemudian A-nya itu achievable. Jadi realistis sesuai dengan penghasilan. Jadi nggak dipakai intuisi aja teman-teman. Jadi nggak nebak. Jadi misalnya ketika kita punya penghasilan, nggak perlu langsung nabung. Saya mau nabung 3 juta. Sementara gaji kita cuma 6 juta misalnya. Pasti itu nggak akan mampu kita capai. Karena pada dasarnya uang itu juga kan kita menggunakan anggaran untuk kebutuhan. Kemudian R-nya ini relevan. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau nilai hidup. Nah, jadi misalnya motor yang kita rencanakan tadi ini dibutuhkan untuk pulang pergi kerja. Jadi bukan untuk gaya-gayaan. Sehingga motor yang dibeli juga motor yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang T atau yang terakhir ini adalah time bound. Jadi ada batas waktu yang jelas. Misalnya deadline-nya itu nabung selama 12 bulan. Nah, jadi gitu teman-teman, gunakan metode SMART. Ini sebenarnya metode yang umum dan saya yakin teman-teman juga sudah tahu, namun tentu saja keuangan ini adalah soal perilaku, soal kemauan. Nah, berikutnya yang kategori B-nya ini kita buat semacam kategori. Nah, kategori ini maksudnya kita membuat kelompok. Jadi pertama itu tentang kebutuhan darurat. Misalnya kebutuhan untuk dana darurat ini 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau Anda masih belum berkeluarga itu boleh 3 kali, tetapi untuk yang sudah berkeluarga itu maksimal atau minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, tujuannya jelas untuk dana darurat, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, kebutuhan jangka pendek. Nah, jangka pendek ini maksudnya bisa liburan, kemudian bisa membeli gadget baru atau untuk membeli atau mengganti sepeda motor. Nah, yang ketiga, kebutuhan jangka panjang. Nah, contohnya punya dana pensiun, kemudian
mempersiapkan pendidikan anak kalau yang sudah punya anak. Seperti yang kita targetkan di awal, teman-teman ya. Nah, kemudian yang C-nya ini kita buat semacam kategori dari tujuan. Nah, jadi pada dasarnya tujuan ini adalah seberapa besar kita berkeyakinan untuk membuat daftar ini. Nah, misalnya buat daftar tujuan, kemudian urutkan berdasarkan prioritasnya. Misalnya yang pertama kita mau persiapan dana darurat. Kalau belum ada sama sekali dana darurat atau belum cukup, fokuskan dulu ke dana darurat. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda punya hutang, apalagi yang konsumtif, lunasi hutang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tabungan untuk kepemilikan rumah. Tentu Anda nggak mau kalau hidup Anda itu menumpang terus atau Anda sewa terus ya. Jadi punya juga pengen punya rumah seperti itu. Nah, untuk membantu Anda dalam kursus ini kita sebenarnya menyiapkan spreadsheet atau template yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda dalam menentukan financial goal. Nah, spreadsheet ini selain simple juga gratis dan bisa kita sesuaikan. Nah, tetapi ketika Anda punya budget, Anda boleh berlangganan aplikasi keuangan. Banyak aplikasi keuangan yang juga menawarkan secara gratis, tetapi fiturnya itu terkadang ada yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anda boleh berlangganan misalnya di Finansialku, kemudian di Indonesia Anda bisa googling, dan saya menyarankan sebenarnya gunakan spreadsheet. Nanti kita juga akan bagikan template-nya. Tetapi yang perlu Anda ingat, ada satu cara klasik, yakni menggunakan vision board. Jadi di sini kita menempel gambar atau tulisan, di mana tulisan ini adalah tujuan keuangan kita. Nah, jadi tujuan keuangan ini bisa kita tempel pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Itu teman-teman. Ini contoh. Nah, ini contoh praktis yang bisa Anda gunakan. Misalnya tulis kebutuhan jangka pendeknya berapa, kemudian jangka menengahnya berapa, dan jangka panjangnya berapa. Jadi kira-kira kalau kita cantumkan ketiga hal ini tadi, teman, ada tujuan jangka pendek, Anda tuliskan, kemudian tujuan jangka panjang, dan tujuan jangka menengah. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika kita mulai menyusun financial goal, maka di situ kita mulai belajar menata keuangan. Nah, sekarang yuk kita mulai bikin financial kita dan lakukan ini secara serius. Jadi percayalah bahwa langkah kecil ini akan membuat hidup kita jauh lebih terarah dan tentu saja bebas dari stres. Dan di materi berikutnya kita akan belajar bersama tentang cara membuat dan memahami cash flow. Nah, cash flow ini adalah semacam laporan keuangan sederhana. Nanti kita akan belajar bersama termasuk cara membuatnya. Karena sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana pengeluaran dan tabungan, kita juga perlu mencari tahu bahwa uang kita digunakan untuk apa saja. Oke teman-teman, demikian pembelajaran yang kedua ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Nah, untuk latihan, teman-teman silahkan gunakan template yang kita bagikan dan tuliskan apa saja financial goal pertama Anda.